Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi pemrograman visual test. Dan kali ini saya membuat suatu aplikasi sederhana e-commerce. Oke, untuk konten ada penutup, editor, ada aplikasi dan demo aplikasi dan juga penutup. Oke, untuk aplikasi yang saya buat itu aplikasi sederhana untuk mengolah data kasir. Hanya saja di sini saya melakukan itu dengan menambahkan untuk manajemen data produk, karena jika kita berbicara soal kasir, kita juga berbicara soal transaksi. Dan kalau transaksi itu pasti ada produk yang dibeli. Oleh karena itu saya menambahkan itu untuk manajemen produk, dan juga saya melakukan improvisasi untuk menambahkan juga sistem kehadiran, dimana kalau kita bicara soal uh, kasir e-commerce itu pasti ada karyawan yang bekerja untuk pengoperasian aplikasi tersebut. Juga menambahkan proses order untuk manajemen stok, karena uh, produk itu saat dibeli itu pasti bakal mengurangi quantity yang ada di gudang. Nah, untuk penambahan quantity yang ada di gudang itu melalui purchase order atau PO, dan saya menambahkan untuk manajemen PO itu juga di sistem ini. Oke, untuk fitur seperti tadi saya bilang, pertama ada kehadiran, ini untuk manajemen data kehadiran, dan juga untuk fitur kehadiran ini saya mengintegrasikan dengan RFID. Dengan RFID, kartu RFID ini itu uh, aplikasi dapat manajemen kehadiran untuk karyawan masuk dan juga karyawan keluar dari RFID ini, dan juga saya sudah menghubungkannya dengan RFID scanner. Kedua itu produk, untuk manajemen data produk. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita bicara soal kasir pasti ada produk yang dibeli, dan produk itu ya harus ada ada manajemennya sendiri untuk mengatur stok, harga dan lain sebagainya. Lalu untuk mengatur penjumlahan stok di produk itu saya juga buat fitur PO. Jadi PO atau purchase order ini kondisi di mana saat ingin melakukan pembelian barang ke supplier. Lalu kasir ini seperti namanya kasir, jadi memang untuk manajemen data kasir, yang dimana ada beberapa data yang diperlukan seperti customer name dan lain sebagainya. Dan juga untuk kasir ini support untuk membeli banyak item atau multiple produk, karena kalau kita bicara soal transaksi pembelian di e-commerce ya jelas satu customer bisa membeli untuk banyak barang. Oke, di project saya itu ada fitur absensi karyawan, karena di e-commerce jelas ada karyawan, dan saya ngebuat fitur untuk absensi karyawan ini menggunakan RFID. Sini kita punya RFID card dan ada RFID reader yang sudah saya taruh juga di sebelah sini. Pertama masuk aja ke absensi monitoring, nanti akan ada tampilan yang kurang lebih seperti ini. Kita cukup scan si kartu ini ke sini, ntar dia akan otomatis jadi absensi masuk. Bisa dilihat ya, ada absensi masuk pada jam berapa. Nah, di situ juga akan ditampilkan nama, nik dan lainnya serta foto profil si karyawan. Nah, kalau kita udah absensi masuk, lalu kita mau absensi keluar, cukup scan kembali si kartu ini, ntar otomatis sistem akan tahu kalau yang kita inginkan adalah absensi keluar. Saya akan demokan. Lihat, akan ada tulisan absensi keluar. Lalu kalau sudah absensi keluar, saat kita scan kembali, dia akan ada tampilan gagalnya, data not found, karena kita sudah absensi keluar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demo fitur kehadiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fitur-fitur lainnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang admin panel. Jadi pertama kita ke admin panel. Oke, di admin panel itu ada beberapa tab yang sudah dibuat, yaitu overview, employee, attendance, product, transaction, sama process order. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hal ini, dimulai dari overview. Jadi di overview ini itu ada chart untuk menampilkan kehadiran. Jadi kayak tim IT itu di tanggal 14 Desember yang hadir itu berapa banyak dan lain sebagainya. Ntar kalau ada penambahan departemen dan lain sebagainya, ini chart akan menyesuaikan, karena chart ini ngambil datanya itu dari database. Dan selanjutnya ada employee. Jadi di sini ada beberapa sub menu dari employee. Itu ada RFID checker, ini untuk ngecek RFID. Sebagai contoh, saya bakalan ngecek untuk kartu yang ini, dan akan kelihatan kan kayak namanya Jamal, cuman dia belum ada nih gender department division. Nah, ini akan ngikutin dari database. Kalau emang database sudah terisi untuk nick, gender, department dan division, dia bakalan ada di window ini, di pengecekan RFID ini. Nah, di sini juga ada untuk manajemen departemen, divisi, terus ada total employee, dan juga ada untuk manajemen employee. Next, kita ada menu kehadiran atau attendance, dan di sini menampilkan untuk tanggal sekarang dan juga
overview atau homepage dari menu attendance-nya. Di sini juga ada produk, kita bisa ngecek total produknya, lalu kita bisa manajemen produk dan juga manajemen produk kategori. Nah, di sini di menu transaction kita bisa ngelihat berapa transaksi yang telah dibuat dan berapa customer yang terdata di aplikasi ini. Lalu ada purchase order. Jadi purchase order ini untuk manajemen uh, pembelian barang. Jadi kalau kita mau restock dan kita akan ngebuat suatu invoice untuk ke supplier, dan itu di manajemen sama menu purchase order ini. Termasuk kalau barangnya sudah datang, sini ada menu incoming. Jadi kalau barang sudah datang, kita tinggal melakukan pengecekan mulai dari quantity dan barang yang kita beli di menu ini. Lalu ada PO atau purchase order, ini untuk pembuatan purchase order yang nantinya akan dikirim ke supplier. Di sini kurang lebih seperti itu untuk menu purchase order. Jadi di sini ada 6 menu, mulai dari overview, employee, attendance, product transaction, dan purchase order. Nah, untuk menu-menu ini akan saya jelaskan lebih detail di menit berikutnya. Jika sudah, kita bisa memasukkan untuk RFID, men-scan RFID untuk bisa dibaca di kemudian hari. Oke, insert RFID, kita scan. Oke, ini udah masuk RFID-nya, lalu kita save. Dan datanya itu sudah otomatis kesimpan di database. Kita coba ke RFID checker, kita scan lagi ini. Lihat, sudah ada kan untuk namanya Budi. Lalu kita ke department. Untuk department bisa kita tambahkan sebagai contoh kasir, maka dia akan otomatis update. Kita juga bisa menambahkan divisi sebagai contoh untuk saat saya save sukses script data. Lalu saya mau menghapus divisi yang telah dibuat, kita klik saja, lalu tombol delete akan muncul, lalu kita delete sukses, dan ini akan ke-update kembali. Clear ini kalau kita mau membersihkan data-data yang ada di text field. Ya, kurang lebih itu untuk beberapa fungsi dari menu employee. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menu lainnya. Oke, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fungsi dari kehadiran. Kita ada overview dan juga card untuk menampilkan tanggal sekarang. Saat kita klik overview, dia akan menampilkan data-data kehadiran sebagai contoh seperti ini. Jamal, dia mulainya innya di jam 11.52 dan dia outnya di detik 26 dengan satu sekarang sudah out. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari kehadiran di admin panel. Untuk selanjutnya saya akan menjelasin menu-menu lainnya. Di sini kalau dilihat kita punya produk kategori dan total produk yang ada di database. Saya akan mulai dari produk kategori. Di sini kita ada data grid view, name, description, dan juga save. Sebagai contoh untuk kategori perangkat komputer, saya itu setelahnya saya save, maka datanya akan ada. Dan kalau mau diupdate, tinggal lakukan hal seperti ini lalu update, maka datanya akan terupdate. Dan jika kita mau mendelete, tinggal pilih, lalu tombol delete muncul, kita delete saja, dan sudah ke-delete. Itu untuk produk. Next, produk. Tadi untuk produk kategori. Terus sekarang kita ke produk. Misalnya kayak ini HP. Untuk price-nya, saya ini Xiaomi Redmi Note 12. Lalu kalau sudah, tinggal kita save, dan data sudah ada di database. Oke, sekarang mengenai transaksi itu ada dua. Sini ada berapa banyak transaksi dan berapa banyak customer yang ada dalam transaksi. Di sini hanya sebagai untuk melihat total transaksi dan total customer saja. Karena untuk manajemen data transaksi itu ada di menu kasir. Jadi di sini kita hanya dapat rekapan sederhananya saja. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang purchase order. Jadi, terlebih dahulu kita masuk ke menu PO. Kita bisa lihat di sini ada form dan juga kita isi data yang diperlukan.
habis itu kita pilih itemnya atau produk yang mau kita beli. Bagi contoh ini Redmi Note 12, kita beli 2, kita tambahkan produknya. Nah ini udah otomatis sekali ya, berdasarkan kuantitinya juga. Kalau udah tinggal back aja lalu save. Nah, ntar di sini otomatis bakalan nambahin Louis dengan status progress. Nah, si proses ordernya ini itu ibaratnya nanti akan kita export PDF, file ini akan kita print out. Nah, nanti saat si print outnya itu kita bawa ke supplier terkait, terus suppliernya ngasih barang kembali, ngirim barang ke kita, itu kita tinggal scan QR-nya atau masukin nomor proses ordernya di mana di menu incoming. Di menu incoming ini saya ambil contoh ya, incoming. Jadi proses incoming ini kalau si data PO-nya itu produknya sudah nyampe, jadi kita tinggal masuk ke menu incoming, kita masukin proses ordernya, tekan enter. Di sini juga kita bisa masukin ini ya, berdasarkan inputan dari scan barcode. Kalau udah kita save. Nah, kalau sudah begini itu data si kuantitinya itu otomatis bakal nambahin dari data produk, ke data produk. Jadi ya itu fungsi dari proses order untuk pengolahan data stok di gudang ya, katakanlah seperti itu. Oke, untuk penjelasan proses order sekian dari saya, dan saya akhiri untuk penjelasan proses order. Oke, untuk penjelasan proses order sekian, dan saya akhiri untuk penjelasan dari proses order. Oke, kali ini saya akan menjelaskan seputar kasir. Jadi kalau di kasir sini itu kita punya invoice number, customer name, note, dan grand total. Nah, di sini itu dia item listnya. Jadi ngebacanya kurang lebih kayak gini. Invoice number dengan nomor sekian memiliki satu item dengan nama product name, dengan nama produknya 1, kuantitinya 12, dan harganya 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita itemnya lebih dari 1, dia bakal jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau order, kita tinggal klik order. Di situ kita isi untuk customernya, terus untuk note-nya misalnya ini opsional by the way. Jadi kalau kita mau nambahin produk yang dibeli itu kita tinggal pilih. Bagi contoh seperti ini, Xiaomi Redmi Note 12, masukin kuantitinya, misal dia beli 2, kita add produk. Nah, ntar ini otomatis dikalikan dengan harga orisinalnya. Xiaomi Redmi Note 12 itu kan 500.000, di ini jadi 1 juta. Sorry, yang Redmi Note 12 itu 5 juta, dan ini saya kalkulasi dia jadi 10 juta. Kalau mau nambahin produk lain kurang lebih seperti ini, nanti dia bakalan otomatis tambah, dan otomatis tambah juga di sini. Kalau udah, kita tinggal klik order. Nah, datanya ini udah masuk ke database. Coba kita lihat ya. Aplikasi, saya akan menemukan aplikasi ini. Oke, sekian untuk presentasi dan juga demo dari saya untuk ujian tengah semester mata kuliah pemrograman visual. Terima kasih.